الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah di majelisnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita kelak bersama Rasulullah, khususnya di hari ini adalah awal bulannya Rasulullah, pertemuan kita pertama di bulannya Rasulullah. Mudah-mudahan kita tambah dicintai oleh Rasulullah, tambah mencintai Rasulullah, bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan diberi dapat mimpi Rasulullah di dunia sebelum di akhirat bertemu dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita kelak dan di dunia dan di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang mendengarkan pengajian ini, yang menyaksikan ini, semuanya yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu walaupun dari jarak jauh tapi bermanfaat dunia dan akhirat. Wabil khusus yang berusaha hadir, yang masih di jalan sampai ke Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan langkahnya diridhai oleh Allah, tambah dicintai oleh Allah, diberkahi kehidupannya oleh Allah, bahagia dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa khususul khusus jamaah yang sudah hadir di Masjid Nurul Akhyar, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah, diberi sehat walafiat, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang mudah dan barakah, dan istiqomah sampai di akhir hayat kita semuanya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, di awal bulannya Rasulullah kita alhamdulillah masih membahas yaitu tentang kecintaannya kita kepada Nabi. Buktinya cintanya kita kepada Nabi, yaitu apa buktinya? Senang mengikuti sunnahnya Rasulullah, senang menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Dari situ akan dicintai oleh siapa? Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dicintai oleh siapa? Allah. Dengan apa? Mengikuti Rasulullah. Nah, ini kita pelajari sunnah. Kalau wajib, itu diwajibkan oleh Allah. Kalau sunnah, itu ngikuti jejaknya Rasulullah. Di antaranya ketika kita sholat, di dalam sholat kita masih membahas ini. Yang pertama yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram.
Yang kedua, meletakkan kedua tangannya di atas, yaitu di bawah dada dan di atas pusarnya. Yang kanan di atas, kiri. Kemudian yang ketiga apa? Jangan matanya melihat kanan kiri atau ke depan atau ke apalagi ke atas. Lihatlah tempat sujud, tempat sujud. Ini yang sering kadang-kadang orang matanya kemana-mana, entah imam, entah makmum, entah sendirian. Matanya biar melihat kemana? Ke tempat sujud, kecuali satu, ketiga lagi tahiyat. Terus kemudian yang keempat, kemudian baca iftitah, doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi inni wajjahtu lilladzi fatara as-samawati wal ard wa la kana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mamati rabbil alamin la syarika lahu wa ana minal muslimin. Itu baca di awal rakaat saja ketika setelah takbiratul ihram. Itu sunnahnya Rasulullah sebelum baca Fatihah. Kemudian yang kelima, setelahnya itu baca a'udzubillahi minasyaiton, pelan-pelan. Itu bacanya pelan, tidak didengarkan oleh orang lain, dengar hanya diri sendiri. Baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah kaitannya dengan Fatihah. Betul atau betul? Sekarang ketika baca Fatihah gimana? Nah, ini yang kita akan pelajari hari ini. As-sadisu al-jahru bil qira'ah fi mawdhi'ihi wal israru fi mawdhi'ihi. Yang keenam, sunnahnya Nabi ketika baca Fatihah secara jahar. Jahar itu terang-terang, didengar, bisa didengar oleh orang lain pada tempatnya, bukan setiap rakaat. Dan kadang-kadang Rasulullah israr itu hanya didengar oleh diri sendiri, dari mulut paling banyak suaranya sampai kepada telinga, pada tempatnya juga. Sunnahnya Rasulullah, jangan ketika maghrib dia pelan, ketika zuhur keras. Nah, ini terbalik-balik. Enggak. Ketika dengar suaranya didengar oleh orang lain, yaitu pada tempatnya. Ketika pelan, pada tempatnya. Ini sunnahnya Rasulullah. Jadi jangan malas, jangan ngikuti hawa. Lagi enak, seger, zuhur, bacanya Quran, bismillahirrahmanirrahim. Ini mau sholat apa ngikuti hawa nafsu? Isya, baca keras sedikit. Tarawih, baca keras, didengar oleh orang lain. Jangan ketika isya ngantuk, biarin ngantuk, kita lepasin hawa nafsu kita. Suaranya keras, sendirian atau berjamaah. Ya, ini maksudnya imam, makmum tidak. Betul atau betul? Ini adalah sunnahnya Rasul. Apa sih definisi sunnah? Melawan hawa. Artinya apa? Nurut, taat. Rasulullah gimana? Keras. Rasulullah pelan. Kayaknya kepelanan banget. Rasulullah pelan, Rasulullah keras. Nah, ini nurut, ikut. Fattabi'uni. Coba fattabi'uni, ngikutin. Berarti apa? Lawan hawa
Paham apa tidak? Jadi dilawan hawa nafsu. Rasul melawan. Terus gimana? Ikuti Rasulullah. Rasulullah duduknya gimana? Rasulullah berdirinya gimana? Seperti murid sama gurunya. Imam Al-Ghazali dan ulama mengatakan, kun mayyitan amama muallimih. Bagaikan kalian jadikan seperti mayit. Tahu mayit? Kun mayyitan amama mughassilih. Katanya, jadilah Anda seperti jenazah. Jenazah tahu? Mau kasih contoh? Coba siapa yang mau maju? Jadi mayit. Ada yang mau? Aku nggak mau, contoh aja nggak mau. Maunya asli. Hah? Mau nyata? Mau nggak mau? Mau nggak mau harus. Yang diem kayaknya udah deket. Ini gitu subhanallah, katanya ulama Rasul Imam Ghazali, kun mayyitan amama mughassilih. Jadilah kamu, yaitu apa? Amama ustadz ini di sini seperti mayit di depan yang memandikan. Kira-kira mayit nawar enggak? Katanya yang mandikan tangannya disuruh ke sini, kira-kira tarik lagi apa gimana? Hah? Kalau lagi belajar suruh jangan ngantuk. Ngantuk apa enggak ngantuk? Nah, ini subhanallah, mayit suruh ditelantangkan. Ah, enggak, saya mau miring. Boleh enggak? Di mughassil yang memandikan, basuh dari tangan kanan, aduh jangan kanan, kiri dulu. Kalau kita dimandiin sama ibu dan ayah, bisa nggak kadang-kadang begitu? Bisa. Sakit mah, yang ini dulu. Ayah sayang dimandiin. Ada nggak dulu dimandiin? Apa mandi sendiri waktu bayi? Hah? Coba yang mandi sendiri waktu bayi berdiri. Ada nggak? Ada mau taruh tempatnya lain. Berarti orang-orang istimewa. Dimandiin, sakit, ganti sini. Ini, tapi kalau jenazah ada nggak yang bilang begitu? Dimandiin sebelah kanan, nurut. Sebelah kiri, nurut. Sebelah pakai air dingin, nurut. Pakai air panas. Nah, ini harus dilatih. Kalau ada yang ngantuk, diingetin. Sampingnya digoyong. Kalau nggak ambil air. Ya, pagi-pagi seger, udah tidur belum? Benar. Udah siap airnya belum? Kalau diajak ngomong masih tetap juga ya pakai air, kasih minum. Enggak. Ini luar biasa. Subhanallah. Jadi ketika depan guru, depan ini itu bagaikan depan mughassil yang memandikan, alias apa? Nurut. Itu kepada guru. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Allah? Suruh sholat, suruh duduk, suruh tangannya ngangkat. Ketika takbir, Rasulullah takbir, ikut. Aduh capek, jangan bilang capek. Ittiba. Ini kalau orang salaf dulu mengatakan, guru-guru kita yang mulia salafun salihin, qadaman ala qadamin, tapak kaki di atas tapak kaki. Maksudnya ngikuti, karena yakin ini orang benar, orang soleh. Apalagi Rasulullah Sayyidus Salihin, tidak mengatakan kenapa atau apa, tetapi kita ngikuti Rasulullah. Ketika takbir Allahu Akbar, ketika letak tangannya iya. Ketika Rasulullah membaca surat di dalam Al-Quran terang atau keras, maka kita baca keras. Ketika Rasulullah pelan, kita baca pelan. Nah, ini ittiba, ini bulannya Rasul. Jadi kita hidup. Apa sih gunanya Maulidur Rasul? Untuk kita kembali lagi semangat. Yang disunahkan Rasul itu apa? Yang dicintai Rasul itu apa? Kenapa? Karena semua perbuatannya Rasul dicintai oleh siapa? Dicintai oleh siapa?
Dicintai oleh siapa? Kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, maka ikuti Rasul. Ini logikanya. Ikuti Rasul karena Allah sudah mengiklankan, sudah mengumumkan bahwa makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah siapa? Itu ringkasnya Maulid. Sudah selesai Maulid 1 bulan, 2 bulan sampai kapan pun. Itu. Jadi kita menghidupkan, membangkitkan apa yang menjadikan kita dicintai oleh siapa? Dicintai oleh siapa? Bagaimana caranya? Ikuti orang yang sudah dicintai. Seperti orang pengen sukses, ngelihatnya orang yang gagal apa yang sukses? Sukses. Mau jadi presiden yang sukses, lihatnya presiden yang gagal apa yang sukses? Emangnya ada presiden gagal? Ada apa enggak? Ada. Yang sukses? Ada. Yang mana? Lihatlah sendiri sejarah bagaimana ketika memimpin ini, Masya Allah. Contohnya ini presiden ini dulu yang fulan itu kalau janji ditepatin, baik apa tidak? Tapi yang satu ini pembohong, kira-kira baik apa jelek? Nah, ini salah satu contoh. Betul apa betul? Kalau ini suka menyatukan umat, Masya Allah, menyatukan umat, baik apa jelek? Baik apa jelek? Yang itu kalau mimpin mecah belah umat, berarti jelek apa jahat? Jelek bin jahat. Betul apa betul? Pemimpin harus bisa menyatukan. Contohnya sholat. Makanya sebelum sholat Rasulullah mencontohkan sawu sufufakum. Coba, ini dianggap remeh. Orang kadang-kadang, lama banget ini imam. Enggak, itu sunnahnya Rasulullah. Melihat ke belakang. Jangan mentang-mentang jadi imam, udah ke depan aja. Kamu ikuti dong. Nah, lihat ke belakang. Rasulullah lihat nggak ke belakang? Sawu sufufakum. Allah, luruskan safnya. Berarti menyatukan apa memecah belah? Menyatukan apa memecah belah? Nah ini, kalau Sayyidina Umar lebih lagi. Kalau ada yang nggak lurus, Sayyidina Umar lebih tegas lagi. Saya pakai apa namanya? Oh, besok siapin pedang DKM. Pakai apa? Seakan-akan. Maksudnya pentingnya luar biasa kata Sayyidina Umar. Kenapa? Aku melihat Rasulullah sesibuk kayak apapun ngelurusin safnya. Sayyidina Umar ini Rasul yang sudah sahabat Nabi itu taatnya luar biasa. Betul loh, betul. Kalau lagi duduk itu ka'anna fi ru'usi mutair, sahabat Nabi itu seakan-akan di atasnya ada apa? Burung. Enggak ada kanan kiri, apalagi ngan. Lihat Rasulullah gerak, Rasulullah lihat muka semuanya. Enggak ada yang ngumpet-ngumpet di belakang orang. Biasanya kalau ngumpet-ngumpet mau apa? Betul lah, betul. Rasulullah ingat satu depan. Semuanya dapat bagian Rasulullah. Semuanya dapat. Rasulullahnya mandat, sahabat Nabi mandat. Kapan lagi? Subhanallah, itu Rasulullah yang sesibuk-sibuk. Tidak ada orang yang lebih sibuk di dunia ini dan di akhirat seperti sibuknya siapa? Rasulullah. Karena perhatian, saya itu waktu setiap sholat melihatin. Tahu suhubakum, lurusin. Ada sholat kok kayak gitu lagi. Nanti zuhur, asar, lurusin lagi. Karena pentingnya menyatukan, satukan. Jangan pecah. Satu mundur satunya. Suddul furat. Ya enggak? Dekatkan antara satu dengan satu. Jangan beri kesempatan. Kalau ada jauh-jauh, kesempatan siapa? Setan masuk di situ. Rasulullah bilang dekatkan suddul furat bainakum. Yaitu rapatkan. Jangan jauh-jauh karena itu adalah ketempatan atau kesempatan diberikan atau kesempatan yang kita berikan kepada syaitan. Kemarin saya sholat di salah satu masjid di Kota Wisata, subhanallah, imamnya itu nyebutin itu.
Jangan kalian kasih kesempatan setan mengganggu Anda. Kalau Anda tidak tahu, oh iya benar juga. Coba buka lagi sawu vakum. Disebutin lagi. Jangan kasih kesempatan setan mengganggu Anda. Memang Rasulullah pernah menerangkan, kalau yang jauh itu berarti memberikan kesempatan untuk setan. Kalau terlalu jauh, terlalu dekat sampai nempel, mbahnya setan. Betul. Karena kita akan pikirannya ke situ. Kena sih, kakinya kasar. Ada apa tidak? Jangan-jangan ini nggak pernah begini kok. Akhirnya pikirannya ke situ, bukan ke sholat. Yang satu lagi gawin, deketin lagi, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Nah, ini Rasulullah SAW selalu memberikan kesempatan atau memperhatikan tentang kita bagaimana. Rasulullah sesibuk apapun juga memperhatikan kita, memperhatikan tentang kita. Allah, itu Rasul. Makanya jangan dianggap remeh itu sampai begitu. Makanya Sayyidina Umar melihat ini kalau Messi nggak mau juga kebangetan. Sayyidina Umar, kalau nggak bisa diomongin, udah dikasih contoh sama Rasulullah, para sahabat, imam tetap juga masih ada. Sayyidina Umar maksudnya bukan langsung benar mau motong, tapi hati-hati. Ini penting banget persatuan, karena kalau sudah nggak lurus, nggak ini, berarti di sini itu menginspirasikan hatinya nggak lurus. Kalau hati nggak lurus, biasanya bersatu apa musuh-musuhan. Nah, ini simbol. Jangan main-main. Jadi Rasulullah SAW itu begitu. Belum lagi ketika sholat baca doa iftitah, kemudian suaranya keras. Kalau yang pada waktu kadang-kadang pelan, di waktu yang pelan. Betul apa betul? Nah, ini sunnah. Ini adalah apa? Kenapa sih Allah nyuruh? Karena supaya dicintai oleh siapa? Allah. Contohnya tuh ada. Betul apa betul? Makanya kita disuruh ngikuti contoh. Orang kalau mau beli apa-apa biasanya ada contohnya enggak? Sampel. Ada apa tidak? Kayak apa sih mau beli? Oh kayak gini nih. Kadang-kadang perumahan. Ada namanya rumah apa nih? Ada apa tidak? Yang dibuat dulu mau buat perumahan besar, ada contohnya enggak? Nah, itu contoh. Subhanallah kayak gini nih. Oh, gitu. Ya. Boleh sesuatu. Itu Rasulullah SAW contoh dari Allah Jalla Jalla. Contoh kita belajar fikih ini, dunia ini ikut. Subhanallah. Itu contoh yang contoh kadang-kadang ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang super baik, ada yang tidak baik. Tapi Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi Allah, contoh yang terbaik. Paham apa tidak? Jadi ketika kita belajar sunnah, itu meraih apa? Kecintaan Allah dengan mengikuti siapa? Nah, ini bulan Maulid nih awal. Betul atau betul? Jadi kita ingat, marhaban ya Rasulullah. Kenapa? Contoh yang terbaik telah datang. Marhaban ya marhaban. Marhaban marhaban al-aini marhaban jaddal Husaini ya Rasulullah. Ini marhaban, selamat datang sebagai contoh.
contoh yang terbaik. Kita berebut apa tidak kalau lihat contoh? Berebut. Ingin lihat. Itulah Rasulullah SAW. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Oh, inilah Rasulullah. Ini di awal-awal bulan Rabiul Awal, kita harus ingat itu. Oh, ini bulannya Rasulullah. Ya Allah, bagaimana ukuran kita? Makin dekat kepada Rasulullah atau makin jauh? Apakah kita sudah belajar tentang Rasulullah? Apakah kita inilah contoh yang terbaik yang dikatakan oleh siapa? Allah. Yang pasti apa mesti ragu? Orang kalau bilang contoh, kadang-kadang lihat dulu siapa yang ngomong. Ya enggak? Kalau yang ngomong orang baik, insya Allah baik apa tidak? Bukan berarti ini barang ngeri-ngeri sedap. Loh, yang ngomong siapa? Allah, dia bisa benar, bisa juga ngaco. Betul apa betul? Tapi kalau ngomong adalah Allah, pasti benar apa tidak? Pasti benar. Ini Rasulullah SAW. Nah, ini kita pelajari itu. Jadi di dalam hati kita cinta sama siapa? Rasulullah. Ini jahar bil qiraah yang keenam. Al jahru bil qiraah fi mawdhi'i wal israru fi mawdhi'i wal mawadhi' allati yusannu fiha al jahru bil qiraah. Ya, tempat-tempat yang Rasulullah kerjakan ketika sholat, yaitu terang, maksudnya jelas didengar oleh lainnya, bil jahri ya rakaat salatil fajri, yaitu 2 rakaat salat subuh. Dua-duanya 2 rakaatnya Rasulullah bacanya keras apa tidak? Keras. Makanya ketika imam salat subuh bacanya keras. Wa rakaatanil ulayani minal maghribi wal isya. 2 rakaat yang pertama pada sholat maghrib dan sholat. Kenapa kalau subuh dibilang semuanya? Karena cuma 2 rakaat. Dua-duanya Rasulullah terang. Tapi kalau maghrib 2 rakaatnya saja yang pertama. Yang ketiga pelan. Isya 2 rakaat yang pertama. Yang 2 rakaat terakhir pelan. Ini yang kenapa ini terang? Gak kenapa? Oh, ini soalnya sholatul lail. Malam itu keras. Buktinya Isya yang keras cuma 2 rakaat. Paham apa tidak? Paham? Maghrib cuma 2 rakaat. Rakaat yang ketiga tidak. Jadi bukan urusannya malam. Urusannya apa? Ikuti. Paham apa tidak? Di sini melawan hawa nafsu. Tapinya kan nggak ada tapinya. Lihat Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah negasin lagi. Sallu kama ra'aitumuni. Allahu Akbar. Ini Rasulullah saking sayangnya. Tegesin, sallu, salatlah kalian. Seperti kalian melihat aku salat. Oh, luar biasa Rasulullah. Karena apa? Cintanya kepada umatnya. Nah, di 2 rakaat. Jadi bukan karena duhur, karena siang, karena matahari ya. Jadi pakai logika. Ada yang siang terang. Salat Jumat, kira-kira imamnya bacanya pelan apa keras? Katanya itu kan duhur, siang. Nah, kenapa? Nggak ngikutin ini ya, yang siang atau maghrib? Bukan ikutin itu. Saya ngikutin siapa? Kita ngikutin siapa? Udah itu nanti mudah-mudahan Rasulullah cari kita. Nih orang-orang pengikutku. Paham apa tidak? Ini kita. Ini bulannya Rasulullah. Baik kita hidup. Jangan bilang bulan Rabiul Awal biasa aja. Enggak, di situ ada Rasulullah. Fa'lamu anna fikum Rasulullah, kata Allah. Tahuilah di situ ada Rasulullah di antara kalian. Apalagi di bulannya Rasulullah. Bulannya Rasulullah, ya Allah, luar biasa. Ya, karena di situ dipilih oleh Allah untuk lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya tahu Rasulullah, kenapa enggak di bulan Ramadan ya? Kenapa enggak di bulan haji ya? Kenapa enggak di bulan ini? Enggak. Rasulullah sendiri supaya apa? Bulannya yang ikut Rasulullah, bukan Rasulullah ikut bulannya. Paham apa tidak? Kenapa enggak lahir hari Jumat ya? Kan Sayyidul Ayyam. Harinya yang ikut Rasulullah, bukan Rasulullah ikut harinya. Dipilih oleh Allah hari Senin. Paham apa tidak? Luar biasa. Rasulullah ini bukan main-main. Rasulullah ini bukan main-main. Ini adalah kekasih
Allah Jalla Jalaluh. Makanya di sini rakaat salatil fajri. Salatul fajr tadi 2 rakaat dua-duanya. Wa rakaatul ulayani minal maghribi wal isya. 2 rakaat yang pertama di dalam salat maghrib dan isya. Jadi jangan bilang itu malam ataupun siang. Kadang-kadang sebagian orang kalau malam jahar, kalau siang enggak, ikuti Rasul. Oh, tapi kan kebanyakan boleh. Itu kebetulan. Bukan karena ngikutin itu, ngikuti Rasulullah. Bukan karena ngikuti Rabiul Awal itu adalah bulan hebat. Tidak. Hebatnya itu karena ada siapa? Rasulullah. Paham apa tidak? Ini kemuliaan diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Begitu juga salatul Jum'ah. Salat Jumat itu kan kita dengar dari muqaddimatul khatib, itu kadang-kadang ada yang bangun. An Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada begitu. Al Jum'ah raka'atan bimathabati salatul dhuhr, ada begitu. Salat duhur bacanya keras apa pelan? Keras apa pelan? Pelan. Tapi kalau Jumat kenapa? Karena melihat dan mendengar suara Rasulullah, melihat Rasulullah membaca salat Jumat, bacanya pelan apa keras? Selesai, udah. Selesai. Kita ini di sini jangan kita banyak gunakan otak untuk sesuatu yang tidak perlu dipikir. Kita pikirkan, gunakan bagaimana kita supaya cinta Allah dan cinta Rasul. Bagaimana supaya kita yakin bahwa di dada kita tidak ada kecuali hanya Allah, bahwa tidak ada setelah Allah kecuali Rasulullah. Itu kita pikir. Bagaimana? Sudah sampai, udah kerjakan. Selesai. Allah nyuruh salat maghrib. Allah salat subuh. Allah suruh ngikuti Rasulullah. Ikutin. Sudah selesai. Jadi jangan kita memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Amalkan. Jangan mikir terus. Kita mau masak, pikir lagi. Udah tahu masak yang enak ini. Pikir lagi apa nggak perlu? Masak yang enak. Pertama kali tumis. Tumis apa dulu? Bawang dulu. Bawang goreng, bawang merah apa bawang putih dulu? Nah, ini supaya menarik perhatian, bawang putih dulu. Jadi tambah enak apa tidak? Terus bawang ini, tambah lagi ini, tambah ini, bumbunya ditumis. Terus. Sayur-sayuran, lihat dulu, ada yang keras apa ada yang sedang. Oh, yang keras dulu, lebih lama. Betul. Dagingnya ini, subhanallah, udah tahu, udah ikutin. Jangan macem. Betul. Sudah enak rasanya, tinggal diikutin. Enggak, coba gini. Akhirnya tiap hari percobaan, belum tentu lain kalau sesuatu saat kita buat inovasi. Gimana kita rubah? Gini, coba dulu. Jangan percobaan kepada pelanggan. Pelanggannya lari nggak? Lari nggak usah. Yang sudah enak udah buat. Biasanya pelanggan lari kalau percobaan terus. Sehari enak, sehari nggak enak. Malah kadang-kadang nggak enaknya 2 hari, harinya enak. Kira-kira pelanggannya ke situ lagi apa pergi? Pergi apa ke situ? Pergi. Ini kita kepada Rasulullah. Sudah yakin belum? Ya, bahwa Rasulullah itu semuanya baik. Udah yakin belum? Yakin apa belum? Yakin. Ikuti Rasulullah. Tutup mata istilahnya. Kita sudah yakin bahwa Rasul itu adalah utusan Allah. Allah Maha baik, utusannya pasti yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha bisa, Allah tidak ditekan, Allah melindungi, Allah segala-galanya pasti utusannya yang terbaik atau yang baik. Yang terbaik apa yang baik? Apalagi ada ragu, jangan-jangan Rasulullah, astagfirullahaladzim, itu menghinanya bukan Nabi Muhammad, berarti menghina siapa?
Allah, 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 Allah. Ya, nggak menghina. Ketika dihina Rasulullah, Allah yang turun tangan, turun Quran. Tabbat yada abi, karena menghina Rasulullah. Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika. Terus inna syani'aka huwal. Turun surat yang paling terkenal biasanya, surat yang paling orang kalau mau sholat cepat bacanya surat apa? Kenapa? Ya? Karena yang kok pada malu-malu? Apa nggak kenal? Surat bukan lagi pendek, yang paling, jangan main-main dengan yang pendek ini, paling pendek. Di situ Allah lagi membasmi orang-orang yang menghina Rasulullah. Kenapa? Apa dianya? Rasulullah katanya punya anak perempuan, enggak punya keturunan. Habis Muhammad yang laki pada meninggal. Ada apa tidak tuh? Orang-orang musyrikin menghina nasabnya Nabi Muhammad, bilang katanya putus. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar, ya habibi ya Muhammad, aku berikan kepada kamu al-kautsar. Terus apa lagi? Fasalli li rabbika, bersyukurlah ya Muhammad dengan salat dan bersedekah dengan menyembelih kurban. Apa terusannya? Ini nih intinya. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu apa? Terputus, nggak ada barokahnya. Siapa itu yang menghina engkau ya Muhammad, yang mengatakan keturunan kamu terputus? Dia yang terputus dari keberkahan Allah. Ada apa tidak? Itu Quran bukan? Baca itu 3 ayat sengaja Allah paling pendek biar orang banyak baca. Kenapa? Itu adalah memuji Nabi Muhammad. Untuk orang membalas orang yang menghina nasabnya Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad. Inna syani'aka, betul, yang lelaki semuanya meninggal kecil, tapi aku bisa berikan semua yang ada Nabi Muhammad melalui Fatimah Zahra. Ada apa tidak? Allah, sampai dijelaskan lagi oleh Rasulullah banyak hadis-hadis. Jangan main-main dengan Rasulullah. Jangan main-main dengan Rasulullah. Main-main dengan Rasulullah, yang turun tangan siapa? Allah. Inna syani'aka, kepada orang yang menghina kepada Nabi Muhammad. Ya enggak? Ini urusan kamu ya Muhammad, yang dihina oleh orang-orang itu ketika itu. Ketika orang yang benci Nabi Muhammad, ketika anaknya meninggal, senang dia, yang laki. Pertama Al-Qasim meninggal kecil. Rasain lo, anaknya Nah, ada apa tidak? Dulu ada nggak? Kayaknya nggak baca sejarah. Ada nggak? Rasulullah sedih, tapi serah kepada Allah. Punya anak laki-laki, namanya Abdullah, meninggal lagi. Ya Allah, yang perempuan pada hidup. Subhanallah. Yang pertama siapa namanya? Ini bulan Rasulullah, kita nggak tahu. Kayaknya siapa ya? Ibu Tin. Anaknya Rasulullah siapa namanya? Zainab. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Fatimah terakhir. Ada Al-Qasim, ada Abdullah. Ya enggak, kalau perempuan yang terakhir Fatimah, tapi anak yang terakhir nanti itu di Madinah. Ada satu lagi, namanya siapa? Ibrahim. Betul apa betul? Masih kecil juga. Ya Allah, yang perempuan hidup semuanya. Subhanallah, sampai besar, maksudnya sampai besar. Itu pun meninggal juga zamannya Rasulullah, kecuali satu, yaitu Sayyidah Fatimah meninggal setelah Rasulullah. Itu pun setelah 6 bulan. Jadi, orang-orang pembenci Rasulullah, yang laki meninggal semuanya kecil, belum nikah, belum punya
keturunan. Terus dituduh Rasulullah, habis kau Muhammad, nggak ada ada nggak kadang-kadang orang kalau tidak punya anak laki begitu? Ada apa tidak? Oh, karena musuh-musuh Rasulullah kira-kira seneng nggak kalau anaknya Rasulullah meninggal? Seneng, apalagi yang lelaki, nggak ada penerusnya kayak Muhammad. Ya, turun Quran dari Allah. Sengaja Allah kasih 3 ayat yang paling pendek untuk apa? Gampang dihafal, gampang dibaca dan sering dibaca. Betul apa betul? Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka. Hai Muhammad, yang menghina kamu itu mereka yang abtar, mereka yang terputus. Terputus apa? Barokahnya. Mana Abu Lahab keturunannya, mana Abu Jahal keturunannya, yang penghina-penghina, yang punya anak laki-laki, yang kaya-kaya, punya jabatan, mana keturunannya dibilang. Wow, Allah marah apa tidak? Allah marah apa tidak? Ini jangan main-main dengan siapa? Rasulullah. Innahu Habibullah. Itu adalah kekasih Allah. Ini panjang. Subhanallah. Ini kerasanya sudah tanggal 29. Betul. 29 subuh kebetulan ya. Jadi subuh. Ya kayaknya lemban. Betul loh, betul. Ini Rasulullah jangan main-main. Umat jangan main-main. Ini umatnya Nabi Muhammad. Jangan main-main. Kamu itu lebih mulia dari umat-umat yang lain. Betul atau betul? Bukan bangga dicium tangannya atau nyium kepalanya supaya dicium tangannya. Kok ketawa? Ada enggak kira-kira? 2 kali lagi. 1 nyium. Enggak direspon. Cium lagi. Tangannya kasih. Ya Allah, kamu itu lebih mulia. Betul atau betul? Kamu yang ngajak mereka, bukan kamu ngikutin mereka. Oh, ini acaranya baik-baik, betul baik. Tapi Nabi Anda sudah mengajarkan persatuan, perdamaian, bantu orang yang lemah. Yang paling sayang itu adalah Nabi Anda. Betul atau betul? Bawalah Nabi Anda. Mau bawa orang lain silahkan, tapi jangan diagungkan orang lain. Dan sedangkan Nabi Muhammad tidak disebut di situ. Naudzubillah min dzalik. Betul atau betul? Gimana nggak ada rasa cemburu? Kalau orang memuji-muji orang lain, tidak dipuji ayahnya, tidak dipuji gurunya, apalagi Rasulullah. Marah apa tidak? Ada yang marah? Paling ini gimana sih? Paling begitu lumayan dah. Ada nggak? Kok pada bingung? Diulang-ulang di TV bolak-balik. Betul loh, sampai enek kita lihatnya. Betul loh, betul. Anda nggak punya nabi, Anda nggak punya ulama. Kok bangganya luar biasa dengan orang-orang yang naudzubillah, mudah-mudahan dapat hidayah insyaallah. Ini ajakannya ya Allah, begitu sampai marawis dipakai. Ilaliko. Ada apa tidak? Ada apa tidak tuh? Di mana tuh? Enggak usah sebut. Marawis bulan Maulid ini. Bulan Maulid kan tengah dengan bulan Marawis. Betul. Selamat datang. Mau pulang. Ilaliko. Selamat sampai jumpa kembali. Jumpa di mana? Gak malu. Sampai kurang ajarnya ini azan suruh berhenti. Ini kan gila. Azan yang sudah peraturan pemerintah, setiap TV kalau maghrib harus mengumandangkan, wow, kita hormati, azan matikan, ganti dengan teks, jangan diputus, tidak perlu ada kayaknya pada nggak punya TV atau penggemarnya. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Sedih apa tidak? Rasulullah bilang adzan yang keras itu adalah fardu kifayah. Ya, biar dengar. Alhamdulillah peraturan pemerintah tidak mengatakan setiap waktu, hanya subuh dan
Maghrib gara-gara mie. Apa mie? Tuh berarti lihat tuh. Gara-gara misa suruh TV-nya jangan adzan. Emangnya ada setan lewat? Adzan yang biasanya terganggu dengan adzan siapa sih? Nah, itu tahu pada diem. Ada apa tidak ini terjadi? Ini sudah terjadi apa yang akan terjadi? Berarti masuk sejarah apa tidak? Masuk sejarah apa tidak? Nah, kata presiden pertama, jangan sekali-kali melupakan tuh sejarah. Ada apa tidak kira-kira? Na'udzubillah min dzalik. Turun. Ya Allah, bukannya nganjurkan ayat adzan. Hormati agama lain. Iya, hormati agama kita juga. Jangan enggak. Ini terbalik. Betul atau betul? Itu menghormati apa menghina? Kayaknya ragu. Hormati apa menghina? Oh, harusnya saya pelan, baru jawabnya keras. Ini na'udzubillah min dzalik. Di bulan-bulan yang menyambut datangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malu kita depan Rasulullah nanti gimana? Betul atau betul? Ya Allah, ya Allah. Kecuali kalau kita terpaksa, kita tidak terpaksa. Dan silahkan lakum dinukum. Mau misa boleh, adzan juga jangan diganggu dong. Ini mau balik lagi kayak dulu. Lakum untuk Anda, silahkan Anda mau misa. Kita juga adzan. Berarti apa silahkan? Silahkan dong. Jangan terus langsung siap. Nanti semuanya ini. Allah. Kayak nggak dihargai. Kalau menghargai satu sama lain, itu harusnya saling toleh. Kamu buat, saya juga buat. Betul atau betul? Merasa kayak adzan itu mengganggu atau gimana? Betul atau betul? Orang muslim juga pengen dengar. Oh, ini waktu doa maghrib, dengar suara adzan. Senang apa tidak? Senang. Soal mau didengar gak didengar itu tidak ada kewajiban, tapi senang. Apalagi yang ikuti sunnah. Rasulullah mengatakan kulu mithla ma qala al-muadzin. Katakan seperti orang muadzin itu katakan. Sunnah bukan? Tutup, matikan. Mana cintanya kepada Rasulullah? Betul apa betul? Ini terjadi apa tidak? Sudah apa belum? Nah, ini kita bicara begini supaya ke depan saling harga menghargai. Yang adzan tetap ada, yang agama lain juga tetap agama lain. Silahkan lakum dinukum. Banyak lagi yang terjadi. Betul apa betul? Ini hanya sekelumit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ini kebetulan kita lagi membaca ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngikuti hawa nafsu. Rasulullah buat apa? Buatlah. Karena itu adalah pilihan Allah. Karena itu adalah arahan dari Allah. Karena itu adalah persetujuan dari Allah. Karena itu adalah perintah dari semuanya kembali kepada Allah Jalla Jalla. Jangan bilang Muhammad jangan mengkultuskan. Tidak ada mengkultuskan Nabi Muhammad. Tapi kita melawan hawa nafsu kita, ngikuti Rasulullah karena Allah menyuruh kita. Karena Rasulullah SAW itu kita sudah masuk dalam akal bahwa ini adalah utusan Allah. Bukan hanya sudah masuk akal, kita sudah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Terus apa lagi? Wa asyhadu anna Muhammadan. Sudah bersaksi belum? Jangan ngingkari. Nah, ini diantara wassalatul jum'ah wal idain. Begitu juga salat Jumat, begitu juga salat idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa khusufil qamar, dan gerhana bulan. Kalau kusuf salatul kusuf, tidak gerhana matahari. Kenapa? Oh, itu siang. Nah, Jumat juga siang. Enggak, karena Rasulullah enggak buat. Selesai. Rasulullah ketika salatul kusuf, gerhana matahari, enggak keras suaranya Rasulullah. Ketika salat gerhana bulan, Rasulullah keras, dan seterusnya. Wa salatul
Salatul istisqa, buktinya salat istisqa itu siang biasanya, tergantung, bisa siang bisa malam, tetapi dua-duanya salatnya keras apa suaranya keras apa pelan? Keras. Kenapa? Ngikuti Rasul. Jadi enak apa tidak? Udah tinggal ngikutin. Seguru murid ikutin gurunya yang sudah dipercaya. Ikutin. Jangan macam-macam gini-gini, setan masuk di situ. Mulai suudon. Jangan-jangan. Yang masuk siapa? Setan. Anak ngikutin orang tuanya, selagi orang tuanya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi orang tuanya jahat, orang tuanya ini, kita harus lawan. Allah menyuruh, wala taqul lahuma uffin. Jangan suaranya keras, jangan kurang ajar. Betul, wala tuti'huma. Jangan ikuti kalau maksiat, tapi kata-katanya pelan. Kata-katanya jangan yang menyakiti hati ibu dan ayah, khusus untuk ibu dan ayah. Allah. Hatta salah, hatta mengajak kepada kekafiran, boleh Anda tolak, tapi jangan suara keras, jangan kurang. Paham apa tidak? Kok bisa begitu? Kan salah. Iya, salah kan kita harus al-amru bil ma'ruf. Iya, betul. Tegas, keras. Kecuali kata Allah kepada ibu dan ayah. Mana ada yang lebih hebat dari Rasulullah? Dari ajaran Allah. Kalau udah urusan orang tua, tundukkan kamu punya kepala. Paham apa tidak? Siapa itu? Ibu dan ayah kita. Nah, kadang-kadang malah kebalik, sama orang lain nggak berani, sama ibunya ada apa tidak? Ada apa tidak? Terus ngaku umatnya Nabi Muhammad. Paham apa tidak? Sama orang lain kecut, manis, sama bapaknya ada apa tidak? Ini orang apa sampah nih? Nauzubillah min dzalik. Untuk ibu dan ayah, hatta salah, hatta kafir, hatta ngajak maksiat, fala tuti'huma, jangan kamu ikutin. Tapi gimana? Wa qul lahuma, tidak berhenti ayatnya. Wa qul lahuma qaulan karim, ya Allah, dengan lembut. Ya Allah ya, betul pengen ikut, tapi alasan gini, lagi sakit perut, lagi ini, lagi itu. Padahal dia ajak masih, mana? Ikut ayah ngajak kamu dari kecil gini-gini. Iya, tapi maaf ya, perut lagi nggak, suruh masalah makan B2, ayahnya makan B2. Kira-kira makan apa jangan? Jangannya lembek. Makan apa jangan? Terus gimana? Pak, ini haram Pak. Bapak gimana sih mau masuk neraka? Bilang begitu. Pak, nggak boleh itu. Pelan aja. Lagi nggak enak perut. Bisa apa tidak kira-kira? Maaf ya, mau ke sana. Sampai selesai. Kalau seandainya keadaannya bapaknya bisa dinasihatin, nasehatin. Nggak bisa, nggak enak ini tuh, apalagi ini kalau alasan dikit udah gitu, kenapa ya? Bapaknya mikir. Nanti pas lagi tenang baru itu kan ya namanya itu ya, kita kan sebagai orang Islam nih, kalau bapaknya Islam ya kayaknya sih nggak pantas deh, atau nggak enak, apalagi ya namanya kita orang Islam kan ada yang halal ada yang haram. Dengan pelan, dengan senyum, jangan Pak itu haram Pak, Bapak mau masuk neraka. Mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Malah dipentung sama Rasulullah. Bukan yang itu tuh bapaknya yang haram, anaknya sebelum orang tuanya. Kenapa? Kurang ajar lah. Lihat orang tuanya gimana. Mana diajak ngomong. Itu kan haram. Uang pungli. Bapak ini makan yang haram ya. Walaupun bapaknya koruptor, tapi kalau yang ngomong anaknya harus pelan-pelan apa? Tegas. Pelan-pelan. Ya Allah, aduh lagi nggak kepengen mau dibelikan motor, mau dibelikan mobil, kira-kira mau nggak? Bingung gitu. Sedangkan dia tahu itu dari uang haram. Koruptor haram nggak? Haram. Terus mau dibelikan mobil, mau nggak? Nah biar diem semuanya, pada jujur semuanya. Itu baru sedikit mobil, gimana dikasih jabatan, apalagi dikasih naik apa namanya? Tuh.
Naik apa? Jet, bukan naik jet, pesawat. Jet, terus di kamera, di foto, jedek. Wah, keren apa tidak kira-kira? Haram apa enggak? Haram, Pak. Ya Allah. Baik, jangan ini. Ya Allah. Akhirnya dibandingkan. Ini si itu naiknya sederhana. Pesawatnya pesawat komersial. Naiknya pesawat yang begini. Sedangkan baru jadi anaknya raja. Nggak usah sebut Jawanya. Raja lah, Raja Yordania apa Raja Mesir apa Raja Pahit apa. Naiknya hanya pada nggak ngikutin. Nggak apa-apa dah, nggak pernah merasa pesawat jet nggak enak, nggak ada orang lain. Betul. Tapi enaknya keren. Orang lain nggak bisa naik, susah. Betul. Makanya subhanallah, di sini kita terus jangan terlalu gitu. Kalau lebih sederhana bagus boleh, tapi puji Rasulullah. Ada yang lebih sederhana dari Rasulullah? Ada enggak? Bukan tidak boleh puji, silahkan. Tapi pujilah Rasulullah Nabi Anda yang lebih hebat. Sampai kalau tidur terkesan di sininya karena bekas tidurnya. Rasulullah tidak tidur di tempat yang nyaman. Rasulullah sampai mengikat perutnya. Berapa hari di dalam rumahnya tidak ada makanan. Rasulullah tidak ada ngeluh. Ceritakan, mau cerita orang lain hebat boleh, tapi jangan lupa cerita Rasul. Betul apa betul? Karena yang nonton itu bukannya umatnya dia saja, bahkan yang terbanyak adalah umatnya Nabi Muhammad. Betul apa betul? Ini kan bisa menjadikan masalah bagi orang yang imannya tipis. Oh hebat, senang, ini mengagumi dia. Rasulullahnya ditinggal, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Terus dia, mana pembelaan kita kepada Rasulullah? Paham apa tidak? Ini yang terjadi bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah luar biasa. Kita nanti akan dipertanggungjawabkan depan Allah. Kamu diam. Betul apa betul? Kita akan ke sana apa enggak sih? Wa ilayyal masir anushkurli wali walidayka ilayyal masir. Kamu akan kembali kepada kita, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La tus'alunna yauma idzin. Tentang nikmat diberi Rasulullah, nikmat apa tidak? Akan dipertanggungjawabkan. Kamu terangkan enggak tentang Rasulullah? Memuji orang lain, tidak memuji Rasulullah. Mengajarkan kebaikan orang lain, tidak mengajarkan kebaikan Rasulullah. Sedangkan yang dengar itu, yang di TV di Indonesia kebanyakan siapa? Umatnya siapa? Jangan dibilang kita bicara begini berarti anti dengan agama lain. Tidak sama sekali. Imbang. Betul loh, betul. Imbangi. Anda boleh ini akui kebaikan orang lain, boleh, tapi jangan lupakan Rasulullah. Betul loh, betul. Coba kalau Anda punya istri, cerita tentang istri orang lain baik-baik depan istri kita, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kalau istrinya itu manusia punya perasaan, kecuali kalau istrinya kucing. Istrinya kira-kira gimana? Marah enggak? Jangan bukan lagi marah, lagi ngomong tuh nggak ada dia. Betul apa betul? Ditinggal nggak kira-kira? Ditinggal nggak? Kenapa suami lagi ngomong kok ditinggal? Iya, ngomongnya muji orang lain. Betul apa betul? Itu istri yang nggak cantik. Bagaimana kalau istrinya cantik? Betul apa betul? Muji orang yang kayak gitu. Lihat mukanya dia. Lihat muka istri kamu. Dulu ini banyak yang antri tahu. Bener apa enggak istrinya tuh? Ngomong gitu bener apa enggak? Lah kita kepada Rasulullah ada cacatnya Rasulullah. Ada kekurangannya Rasulullah. Itu dibunuh sampai ada orang Islam sendiri lagi, ada satu orang Syiah itu yang bicara tuh luar biasa mujinya. Itu jelas tuh di TV ngomong. Na'udzubillah min
Mana Nabi Anda? Anda nggak ada punya kecemburuan. Anda nggak ada merasa cinta kepada Rasulullah. Anda kepingin nanti bersama Rasulullah. Anda mau ditinggal sama Rasulullah. Istri Anda aja ninggal, gimana Rasulullah SAW yang memang betul-betul baiknya luar biasa, yang memang disuruh oleh Allah Jalla Jalaluh. Betul apa betul? Perasaan nggak? Perasaan nggak? Orang dibicarakan, waduh dia ini sederhana, gini, sampai pakai kerudung di tempat gereja ngomong begitu. Ada apa tidak? Sedih kita umatnya Nabi Muhammad disuruh bicara begitu dengan pakaian yang diajarkan Rasulullah. Betul apa tidak? Nangis, orang kita ketemu ini. Mana Anda tidak ada nangis untuk Rasulullah yang sudah jelas-jelas ini dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, kecuali kalau nangis seperti nangisnya Rasulullah. Sedih kita melihat dia, orang baik kok tidak beriman kepada Allah. Nangis depannya dia, ya Allah, mudah-mudahan ini diberi hidayah. Nggak apa-apa kalau begitu. Seperti Rasulullah baiknya luar biasa, menangisi orang Yahudi ketika sudah wafat. Rasulullah bangun menangis jenazahnya orang Yahudi lewat. Sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ini bukan orang Muslim. Saya tahu. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Sedih dia mau pergi? Bukan, saya sedih karena melihat dia itu kenal saya, tapi dia tidak dapat hidayah, meninggal dalam keadaan nangis Rasulullah. Tetangganya bukan nangis karena Allah sedih dia, orang enggak sedih. Ya Allah, kenapa dia sudah melihat aku, sudah melihat tentang apa yang aku bawa, kebaikan dan diakui oleh dia, tapi hatinya tidak tersentuh. Inilah yang disedihkan oleh Rasulullah. Bukan sampai sedih-sedih bangga dengan perbuatannya dia. Ya Allah, kalau dibandingkan dengan Rasulullah, tidak ada sepupunya. Betul loh, betul. Kalau yang ngomong umatnya dia, itu kita nggak apa-apa, karena umatnya atau pengikutnya. Tapi yang ngomong kita sedih ini adalah orang Islam. Betul loh, betul. Apalagi orang Islamnya bukan orang biasa lagi, orang besar yang betul apa betul? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ini bulan-bulannya Rasulullah, orang lagi Tala'al badru alaina iyatil wada' alaina da'alillahi Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah. Ini kita sedih, betul apa betul? Kita belajar ini untuk kita tambah dekat sama Rasulullah SAW. Kita baca sedikit lagi. Wal idain wa khusufil qamar wa salatil istisqa. Salat yaitu minta hujan. Salat tarawih itu sunnahnya keras. Wa witr fi Ramadan. Salat witir suaranya keras di dalam bulan Ramadan. Kalau witir terus kullu dzalika binisbah lil imam wal munfarid faqat. Ini adalah untuk kalau orangnya sendirian sholatnya atau dia jadi imam. Kalau makmum enggak keras, ngikuti sholat isya. Makmumnya suaranya keras apa tidak? Tidak, imam saja. Wa yusannul israru fi ma'ada dzalik. Dalla ala dzalika ahaditsul katsirah minha, yaitu ini disuruh makmum ini adalah pelan, imamnya yang keras. Begitu juga kalau sholatnya sendirian. Ini biasanya orang tanya, kalau sendirian gimana? Keras. Ya, yang Rasulullah suaranya keras tadi di tempat-tempat tadi. Hadis-hadis banyak meriwayatkan ini. Salah satunya ini, Marawal Imam Al-Bukhari wa Muslim an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara al-maghrib bit-tur. Sahabat Nabi itu meriwayatkan bahwa saya dengar Rasulullah membaca surat At-Tur. Berarti keras apa pelan? Keras. Marawal Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim anil Barra radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tin waz-zaituni wa turi.
sinin fil isya, dalam salat isya baca surat Wat-Tin. Wa ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu au qira'atan, aku tidak pernah mendengar suara yang lebih indah dan lebih baik daripada suara Rasulullah ketika membaca surat Al-Qur'an. Ketika salat baca surat At-Tin, berarti keras apa pelan? Ini dalil. Ulama ngumpulin menjelasin, kelompokin. Terima kasih kepada ulama. Betul. Kalau enggak kita susah lagi nyarinya. Ma rawahu Imam Al-Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi huduril jin. Hatta jin dengar tuh. Huduril jin wastima'ihim. Ketika mendengar jin terus panggil teman-temannya jin, sini ini ada Quran dibaca, enak, luar biasa. Ada apa tidak? Itu didengar sama jin semuanya. Subhanallah. Maka sebagian jin masuk Islam. Kan ada surat namanya surat jin. Bahkan di Mekah itu ada masjid namanya masjid jin. Bukan untuk salatnya jin, karena di situ jin masuk Islam. Maka dilestarikan dengan masjid. Masjidnya namanya masjid jin. Bukan berarti kita nggak boleh sholat situ nanti jadi jin. Enggak. Di situ dulu monumen. Kalau kita dibuat monumen di Mekah itu biasanya masjid, dibuatin masjid namanya masjid jin. Ini jamaah haji kadang-kadang ada yang nggak tahu masjid jin. Iya. Siapa yang kepengen pulang bawa jin atau kemasukan jin, maka sholat di masjid jin. Itu ngaco itu. Ini maksudnya dulu kejadian di sini ada tempatnya ini. Quran menceritakan, inilah athar. Ini peninggalan. Paham apa tidak? Makanya jangan diberantas. Islam tidak memberantas hatta peninggalannya orang non muslim. Rasulullah jangan dihancurkan. Tempat peninggalan untuk tahu inilah peninggalan. Buktinya mana? Yang jelas-jelas peninggalan Fir'aun. Islam masuk ke tempat peninggalan Fir'aun, dibiarkan. Tidak boleh. Gereja-gereja biarkan sama Rasulullah. Nggak apa-apa. Itu toleransinya luar biasa. Kecuali kalau dibuatin tandingan mau untuk fitnah. Jangankan gereja, masjid pun dihancurkan sama Rasulullah. Ada apa tidak? Karena masjidnya dibuat untuk apa? Menandingi majelisnya Rasulullah, untuk memecah belah umat Islam. Jangan salah paham. Rasulullah menjaga gereja, Rasulullah menjaga peninggalan-peninggalan. Supaya apa? Bukti dalam Al-Quran menceritakan ini. Ada nggak buktinya? Tuh ada Fir'aun, peninggalannya Fir'aun. Tuh Romania, peninggalannya gereja ini. Tuh orang Yahudi, peninggalannya ada. Tidak dibasmi oleh Rasulullah. Kita umat Islam begitu. Di Indonesia alhamdulillah begitu. Penjajah buat katedral. Besar apa tidak? Besar. Orang Islam belum punya masjid besar. Itu ketika merdeka. Betul apa betul? Akhirnya zaman Bung Karno setelah berapa tahun dipikir lagi, kenapa umat Islam yang terbanyak tidak ada? Maka membuat masjid Istiqlal. Betul apa betul? Untuk apa? Jangan cuma gereja aja. Gereja itu adalah peninggalan dari zaman Belanda yang buat, karena mereka yang mimpin. Padahal mayoritas umat bangsa Indonesia adalah orang Islam, tapi yang dibuat gereja. Ada apa tidak? Itu katedral. Yang kemarin kita lihat terus. Tidak ada masalah dalam Islam. Ketika merdeka kan atas berkat rahmat Allah, maka hancurkan katedral. Ada nggak? Nggak ada. Biarin. Tapi zaman Bung Karno luar biasa, dengan musyawarah dengan para ulama lainnya, buat masjid. Masjid apa? Yang sesuai namanya apa ya? Masjid Baitur Rahman, Masjid Nurul Akhyar, masjid ini enggak dikatakan namanya masjid apa? Istiqlal. Setelah merdeka kami bisa membuat masjid yang terbesar. Namanya Istiqlal supaya dikenal. Inilah berkatnya merdeka. Maka masjid yang hebat, masjid yang terbesar di Asia Tenggara namanya masjid apa? Istiqlal. Tapi tidak mengganggu gereja yang ada berapa meter aja. Paham apa tidak? Tidak, biarin. Gereja itu ada, dirawat, buatlah ibadah di sana. Tapi kita punya sendiri, enak apa tidak? Nah inilah keberagaman yang luar biasa. Lakum dinukum
waliyadin. Jangan terus dianggap inilah Islam. Tidak ada benci. Kalau benci, kalau itu adalah peninggalan penjajah, semuanya dibongkar, tinggal aja ini itu. Hancur gak katedral kira-kira? Hancur, tapi tidak. Ya, Islam tidak menganjurkan itu. Toleransi. Anda beribadah yang sudah ada, sudah lakukan Anda. Tapi jangan ngerusak kita atau mencegah kita. Kemarin ribut, ada apa tidak kemarin ribut? Ketika dibuat IKN. Pada nggak lihat. Ada apa tidak? Ada bilang kalau di Jakarta itu baunya bau kolonial. Ada nggak ngikutin? Istana-istana itu peninggalan. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Wah, jadi kita buat sendiri, tinggalin aja ini tuh. Ada yang marah nggak? Banyak apa tidak? Jangan gitu, presiden-presiden yang lalu semuanya di situ. Oh, buat di sana silakan, jangan menghina ini. Walaupun itu kolonial yang bangun, tapi duitnya duit mana? Duitnya siapa? Duitnya kolonial apa duitnya Indonesia? Itu punya kita, mereka. Nah, itu pun ada yang ribut. Bagaimana dengan tempat ibadah? Paham apa tidak? Ya buat, silahkan. Tidak diusik. Walau, wah ini jahat, ini gak bagus, ganti menjadi masjid. Enggak sama sekali. Paham apa tidak? Itu yang di Turki gimana? Emang asalnya tempat ibadah, kemudian dirubah menjadi gereja, dirubah lagi menjadi masjid. Asalnya masjid, dirubah menjadi tempat ibadah orang lain. Ketika Islam kuat, kembali lagi ke masjid. Jangan bilang, loh gereja kok diganti menjadi masjid? Asalnya masjid, dirubah menjadi, kemudian Islam jaya, kembalikan lagi ke masjid. Dan banyak lagi di Spanyol itu masjid-masjid dijadikan gereja. Ada apa tidak? Sekarang ada yang dijual. Kalau dijual lain. Tempat ibadah dijual. Di Australia ada gereja kosong, nggak ada. Akhirnya dijual, dibeli sama orang Islam, dijadikan masjid. Itu dijual. Paham apa tidak? Jangan di-plan. Ada apa tidak? Ini jangan dianggap Islam itu tidak toleran. Tinggalin, biarin. Sphinx, piramid, bentuknya singa, mukanya manusia. Sampai detik ini ada apa tidak? Piramid begini. Ada apa? Itu Fir'aun. Tunduk kita kalau masuk ke situ. Suruh tunduk karena dibuangannya memang rendah. Jadi nggak bisa berdiri kita ketika ke Fir'aun. Jadi suruh tunduk. Saya pernah masuk situ, nauzubillah min dzalik. Karena tapi sudah itu ada bukti. Bahkan kalau kita sejarah ada bukti. Paham apa tidak? Dan Islam tidak suruh menghancurkan agama lain. Cuma disuruh oleh Allah apa? Ud'u ajak ila sabili rabbika. Itu pun diajak dengan apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Paham apa tidak? Nah, inilah Islam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Wa witr Ramadan kullu dzalik binisbah Imam Farid wa yusanul israfi ma'ada dzalik. Dalam hadis banyak sekali. Terus dikatakan lagi dengan hadisnya Abbas bin hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi huduril jin. Nah, hadir wastima'i minal Qur'an minan Nabi, mendengarkan Quran dari Nabi Muhammad SAW. Wa fihi wa huwa yusalli bi ashabi salat al-fajr. Jin dengerin ketika Rasulullah lagi baca Quran di dalam salat subuh. Berarti salat subuh keras apa pelan? Falamma sami'ul Qur'an astama'u lahu. Ketika mendengar Quran mereka berbondong-bondong mendengarkan Rasulullah. Berarti didengar apa tidak? Keras apa pelan? Nah, salat subuh, maghrib, isya. Warawal Imam Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa suratin ma'ha. Rasulullah membaca ummil kitab yakni Fatihah dan surat setelah Fatihah fi rak'atainil ulayaini min salatidh dhuhri wa salatil asri.
enggak. Di rakaat yang pertama dan salat duhur sallallahu alaihi wasallam, salat duhur dan salat asar. Wa fi riwayat hakadha yaf'alu fi subhi. Begitu juga di dalam salat subuh min ma sabaqa min hadis dan seterusnya. Wa rawal Imam Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri. Kami dulu di belakang Rasulullah ketika salat subuh. Fataqulat alaihi al-qira'ah falamma sarafa qala la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ini bagi yang makmum ini. Makmum ikut baca keras. Setelah selesai sholat baru Rasulullah ini. Qala qulna ya Rasulullah, wallah saya baca tapi agak berat karena kalian berat ya baca ini itu. Iya ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Hai makmum, ketika yang wajib bagi Anda adalah sholat, ketika sholat baca surat Fatihah, ketika imamnya baca surat jahar. Ketika setelah sholat masalah sholat baca Fatihah, kemudian imamnya baca surat Wadduha masalah. Kalian gak usah baca surat yang Wadduha atau Qulhu atau ini. Baca hanya diwajibkan surat apa? Dengerin aja kata Rasulullah. Paham apa tidak? Nah ini maksudnya jangan seperti imamnya. Fa innahu la sholata liman la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan makmum membaca kecuali ummul Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Fa innahu la sholata liman lam yaqra' biha. Sesungguhnya tidak dianggap salatnya kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa fi riwayatin wala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bihi illa bi ummil Qur'an. Begitu juga ummil Qur'an kalau Rasulullah membacanya salat jahri. Tapi kalau zuhur, asar baca surat Fatihah dan surat setelah Fatihah. Kalau maghrib makmum bacanya apa? Fatihah saja. Enggak usah surat setelah Fatihah. Isya begitu juga. Subuh begitu juga. Tapi kalau zuhur, asar baca surat Fatihah dan surat lainnya itu sunnah baca boleh. Jadi beda makmum ketika sholat zuhur dan sholat isya atau maghrib atau subuh. Kalau zuhur disunnahkan Fatihah wajib, sunnah baca surat setelah surat Al-Fatihah. Tapi kalau isya, maghrib dan subuh makmum disunnahkan atau diwajibkan membaca surat Fatihah, tidak disunnahkan baca surat setelah surat. Paham apa tidak? Ini maksudnya Rasulullah di hadis yang terakhir ini. Fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu bihi. Kalau aku baca surat keras, maka jangan baca kecuali surat Al-Fatihah illa bi ummil Qur'an. Hanya membaca surat Al-Fatihah. Wa fi hali adami sama'ihi al-imam tu'tabaru shalah ka'anna sirriyah fi haqqihi. Kalau imamnya tidak terdengar, maka makmum itu menganggap itu adalah surat atau sirriyah. Sirriyah itu yang tidak keras. Fa hadhil ahadits tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu. Kana yajharu bi qiraati bihaitsu yasma'u man hadar. Rasulullah itu suaranya keras supaya yang ketika lainnya dengar. Wa dalla ala dzalik dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat dan diberikan panjang umur, bisa ketemu lagi dalam keadaan diridhai oleh Allah. Jadi kurang lebihnya bahwa mengikuti Rasulullah itu indah apa sangat indah? Sangat indah. Kalau ada orang begini-begini ini apalagi di bulannya Rasulullah SAW. Ikuti, besarkan Allah, besarkan Nabi Muhammad seperti disuruh oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di dalam bulannya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diangkat derajatnya oleh Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita semuanya diangkat derajatnya oleh Allah, diberi kebahagiaan oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah di dalam bulannya, khususnya bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma ahlil qutri